Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat dan sempat dan masih memberikan kita nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan kajian kitab kita, kitab Syekh Muhammad Ghazali yang berjudul Ma'allah fi Dirasatil Da'wah wa Du'at, yaitu studi tentang dakwah dan dai. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyinggung tentang kenapa umat Islam itu butuh dakwah Islam, atau khususnya pada umumnya manusia itu butuh dakwah Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu ummatun wa risalatun, yaitu umat dan risalah, atau secara khususnya Islam gitu. Yang dimaksud di sini adalah risalah Islam. Nah, dalam banyak di ayat-ayat Al-Qur'an disebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan sighah ummah. Para mufassir mengatakan bahwa umat ini banyak mengandung makna. Yang pertama bisa berarti bangsa atau sya'bun, suatu kaum atau bangsa, atau juga bisa berarti jalan suatu kaum gitu. Jadi maknanya lebih luas daripada sya'bun itu sendiri gitu. Kemudian di kali ini pembahasan Syekh Muhammad Ghazali lebih menyinggung peran umat Islam itu sendiri. Sebelumnya kita menyinggung kenapa umat manusia membutuhkan dakwah sendiri, dakwah Islam. Kemudian di pertemuan kali ini peran apa saja, pentingnya dakwah itu di tengah-tengah umat manusia gitu. Syekh Muhammad Ghazali mengatakan di awal mukadimah kali ini bahwa kebanyakan manusia di zaman ini mereka menginginkan kehidupan yang layak, terutama dalam hal maisha atau ekonomi gitu. Beliau menyetir di paragraf pertama, jullul umamil an illam yakun kulluha yas'a li raf'i mustawa ma'isyatihi wa ta'thirud darurat wal muharrafat li mukhtalifit tabaqat. Jadi kebanyakan, meskipun tidak semuanya, kata Syekh Muhammad Ghazali, umat manusia ketika saat ini menginginkan taraf kehidupan yang lebih baik, utamanya dalam ekonomi gitu. Maka akan menciptakan tabaqah-tabaqah atau tingkatan-tingkatan ekonomi atau taraf hidup, ada yang kaya, ada yang miskin. Begitulah sunatullah dalam kehidupan. Dan ini sesuatu yang baik, kata Syekh Muhammad Ghazali. Wa hadza syai'un hasan. Karena tidak ada manusia yang menginginkan kehidupan yang sengsara. Akan tetapi, kata Syekh Muhammad Ghazali, inna kadhan nas li husuli ala mazidin min khairillah wal istimkan fi ardihi amal mafhum al-bawahir. Hal ini dapat dimaklumi, dapat dipahami karena beberapa sebab gitu. Mungkin diantaranya manusia tidak ingin dalam kesusahan, tidak ingin dalam kesengsaraan. Akan tetapi di sisi lain, kata Syekh Muhammad Ghazali, illa annana la narda li abna'il adam wa la yarda 'akil bi nafsihi an takuna ghayatul quswa fi hayatin. Jadi mencari rezeki atau meninggikan taraf kehidupan itu bukan suatu tujuan dari kehidupan manusia sendiri. Kenapa? Karena manusia sendiri diciptakan oleh Allah, fungsinya adalah sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin di muka bumi ini gitu. Jadi tidak hanya semata-mata urusan perut ataupun urusan menggemukkan badan, kata beliau. Fadzalika hadfun hawaniyun la insaniyun. Karena sama saja dengan hewan, apa bedanya manusia dengan hewan? Seperti halnya kata Buya Hamka dalam sebuah perkataannya, yang kira-kira mana ya, kalau manusia itu hidupnya untuk
makan dan tidur, babi di hutan atau hewan-hewan di hutan juga sama gitu. Mereka juga makan dan tidur gitu, dan mengosongkan waktu untuk tidur gitu. Yaitu seperti halnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Wa ta'ala Allahul Malikul Haq. Surat Al-Mu'minun ayat 115 116. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menyinggung, apakah kamu wahai manusia mengira kami menciptakan kamu untuk suatu hal yang sia-sia gitu, padahal kamu sesungguhnya akan kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan manusia diciptakan gitu. Setelah mereka diciptakan ke dunia, maka mereka pula akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalil insan ghayatan arqa min tawfil khubzil aqliyah. Yaitu sesungguhnya manusia itu memiliki tujuan yang lebih mulia, yang lebih tinggi daripada hanya sekedar makan. Ghayatan taradafan nabiyun litawdihiha. Yaitu tujuan yang mulia yang telah digariskan kepada umat manusia melalui para nabinya. Kemudian tumaja'a amiduhum al-khatim. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang sebagai penutup risalah ini, yaitu Islam, al-Hanif, sahibur risalah al-udma, sahib atau pemilik risalah yang agung ini. Maka sia-sia sekali hidup manusia jika hanya ditujukan untuk makan dan tidur, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas manusia yang pertama seperti yang kita singgung tadi, yaitu menjadi khalifah di muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW diutus di tengah-tengah bangsa Arab juga bukan suatu yang sia-sia. Kenapa? Karena ketika zaman itu bangsa Arab sedang mengalami krisis moral dan etika. Nah, dan itulah salah satu hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW diutus ke tengah bangsa Arab, untuk membenarkan langkah-langkah mereka, untuk memberikan jalan kepada mereka, dan untuk menyampaikan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala telah emban kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah ketiadaan para nabi, kemudian wafatnya para sahabat dan tabi'ut tabi'in dan para salafus saleh yang telah mendahului kita, apakah dakwah Islam itu telah berhenti atau telah pada fase yang sudah mencapai puncaknya? Kata Syekh Muhammad Ghazali, hal ini tentu adalah anggapan yang salah. Karena dakwah sendiri itu istimror atau akan terus berkontinu, terus menerus, harus berjalan gitu. Dan itulah tugas umat Islam. Wadifatun hadhil ummah, yaitu tugas umat ini itu. Hirasatun wahyil sama, menjaga wahyu langit atau menjaga pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada para nabinya, kemudian dilanjutkan kepada para sahabat, kepada tabi'ut tabi'in, dan sampailah kepada kita. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa pesan itu telah sampai kepada kita? Tentu kita mengetahui bersama bahwa ada yang namanya masadirul Islam, yaitu masdar-masdar atau masdar atau sumber dasar-dasar agama ini gitu. Nah, yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah sumber pertama kita. Maka kewajiban bagi seorang muslim untuk mempelajari Al-Quran, menghafalnya, membacanya, dan mentadabburinya, serta mengamalkannya. Dan yang terakhir ini lebih utama, karena ketika kita setelah pada fase mengamalkannya, itulah tuntutan yang paling penting dalam kehidupan kita untuk mengamalkan Al-Quran sendiri. Kemudian masalah yang kedua ada sunnah, as-sunnah as-sahihah, yaitu sunnah yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, pada umat Islam gitu. Nah, mempelajari sunnah juga bukan hal yang mudah. Kita perlu mempelajari apa itu sunnah sendiri, kemudian
apa jalan-jalan atau turuknya untuk mencapai sunnah itu sendiri, dan bagaimana kita mengetahui sunnah yang sahihah dan sunnah yang dhaifah atau yang salah gitu. Kemudian ada banyak sumber yang lain yang selain sunnah dan Al-Quran dan sunnah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung umat Islam agar hendaknya setelah mereka mempelajari sumber-sumber ini, mereka menyampaikannya kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Dan hendaklah kamu, wahai manusia, menjadi suatu kaum untuk menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Dan inilah semestinya cita-cita atau bahkan bukan hanya sekedar tujuan, bahkan menjadi jalan hidup seorang muslim. Dia menjadi penggerak kebaikan dan menjadi seorang yang bisa mencegah daripada kemungkaran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat lain pun banyak menyinggung bagaimana tugas utama dari seorang muslim. Kemudian para salafus saleh juga dalam hal ini telah mencontohkan bagaimana gembiranya mereka ketika menyertai Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Mereka sangat bergembira. Dalam hal ini Syekh Muhammad Ghazali menuliskan di kitabnya ini, "Wassalafus salih alladzi talaqqa ayatil Qur'an wa sa'ida bi suhbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahima wadhifatuhu ala hadan nah fahima anna ada ad-da'wah wajibun." Bahwa kewajiban dakwah itu adalah wajib gitu. Menegakkan atau menjalankan dakwah itu adalah suatu kewajiban bagi umat Islam, apalagi lebih-lebih dia seorang talibul ilm. Teman-teman sekalian, kemudian ada beberapa faktor yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ghazali kenapa umat ini stagnan atau tidak berkembang dakwahnya seperti halnya ketika masa-masa awal, ketika zaman Nabi, ketika para sahabat, ketika para tabi'ut tabi'in atau khulafaur rasyidin ataupun yang setelahnya. Ada beberapa analisa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ghazali. Yang pertama yaitu menjauhnya umat Islam dari masdar-masdar yang tadi, dari sumber-sumber yang tadi gitu. Umat Islam lemah dalam mempelajari Al-Quran. Umat Islam jauh dari Al-Quran. Kemudian umat Islam malas untuk mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran sendiri, kandungan yang ada dalam Al-Quran. Kemudian umat Islam juga malas untuk mempelajari hadis. Dan inilah sumber kerusakan yang kemudian kita lihat hari ini. Banyak orang-orang yang mengaku ahli hadis, tapi kemudian di sisi lain mereka membenturkan pemahaman sendiri bagaimana kemunculan ta'assub mazhabi, yaitu fanatisme yang berlebihan terhadap mazhab-mazhab fikih. Dan itu pula yang kita lihat sekarang juga sudah menyinggung mazhab akidah gitu. Inilah yang sebenarnya yang membuat umat Islam mundur. Salah satunya kata Syekh Muhammad Ghazali. Nah, dan banyak lagi faktor-faktor yang kemudian menyebabkan umat Islam mundur gitu. Nah, dan bagaimana caranya untuk kemudian agar kita mengejar ketertinggalan kita dari bangsa-bangsa lain. Padahal kalau kita tahu umat Islam adalah umat yang seperti yang kita singgung pertama tadi, ummatun wa risalatun, yaitu umat yang mengemban risalah gitu, yang dipenuhi dengan risalah atau umat yang terpelajar. Nah, ada beberapa analisa dari Syekh Muhammad Ghazali, yaitu berupa bahwa umat Islam perlu untuk meningkatkan pendalaman Al-Quran sendiri gitu. Pertama, umat Islam sendiri perlu mempelajari Al-Quran Islam itu sendiri secara luas. Fata'allumul Islam wa ta'limuhu ahyan uluful madaris li hifdzil Quran
perlu hendaknya umat Islam ini mendirikan banyak sekolah-sekolah Islam, kemudian madrasah-madrasah untuk menghafal Quran, tahfidz Quran. Kemudian wastad adzalika nahdatan syamilatan li'adabil lughatul arabiyyah. Yang kedua, yaitu untuk membangkitkan kecintaan terhadap bahasa Arab sendiri. Karena bahasa Arab sendiri adalah juz'un min dinikum, kata Sayyidina Umar, adalah bagian dari agama kamu. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab sendiri. Karena bagaimana kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah sementara kita tidak paham dengan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, perlunya umat Islam untuk mempelajari syariah itu sendiri. Syariat itu luas cakupannya. Ada akidah, ada muamalah, dan ada akhlak yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Tapi yang dimaksud di sini adalah syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Jadi ketika umat Islam memiliki pedoman yang pasti dalam ekonomi misalnya, kita tidak lagi bergantung kepada sistem yang ditawarkan oleh Barat, misalnya kapitalis ataupun sosialisme misalnya. Kemudian yang keempat, kata Muhammad Ghazali, hendaknya umat Islam itu perlu mengkaji kembali apa yang disebut dengan khuluq atau akhlakul karimah dan suluk, perbuatan yang di sini dalam buku ini saya Muhammad Ghazali membahasakannya sebagai tasawuf, yaitu tazkiyatun nafs, menyucikan diri atau membersihkan diri, mempelajari kembali adab-adab yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Kemudian yang berikutnya adalah umat Islam sendiri ketika sudah mempelajari semua ini, tidak hanya berhenti pada tingkatan nadhari atau teori saja, akan tetapi umat Islam punya kewajiban untuk menjadi lil muhafadzati 'alal mujtama, menjaga umat ini, menjaga masyarakat, bahkan untuk level negara, bahkan alam atau dunia. Umat Islam punya kewajiban untuk menjadi salah satu aktor kebaikan yang mencegah, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran yang tadi gitu. Dan inilah tugas utama seorang muslim, yaitu menyampaikan dakwah. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa umat Islam itu tugasnya hanya satu. Ketika mereka sudah mempelajari apa yang mereka dapatkan dari sumber-sumber yang tadi, Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, Ijma, ataupun yang seterusnya, kemudian tidak hanya berhenti pada tatanan teori saja, mereka punya kewajiban untuk membentuk masyarakat madani. Dan inilah sebenarnya tujuan utamanya kenapa Islam diturunkan ke muka bumi ini gitu, untuk membentuk kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, suatu negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian teman-teman, nah, kenapa sih gitu banyak penyimpangan yang dilakukan umat Islam ini? Kita tadi membahas bagaimana penyebab kemunduran umat Islam sendiri, jauhnya dari Al-Quran, sumber-sumber penting dalam Islam. Kemudian ada juga faktor yang di luar Islam sendiri gitu. Nah, salah satunya adalah faktor penjajah atau imperialisme, seperti yang disinggung oleh teman-teman kita sebelumnya, Ustadz Faris dan Ustadz Paihan. Mereka menyinggung bagaimana Barat itu membodohi umat Islam di negeri-negeri mereka sendiri gitu. Nah, ini salah satu juga penyebab kenapa umat Islam susah untuk bangkit dari kemundurannya. Karena sangat susah ketika umat Islam sudah berusaha, akan tetapi penjajahan di negeri-negeri muslim itu masih ada gitu. Bahkan sampai abad ini kita bisa menemui bagaimana Palestina ataupun negara-negara seperti Kashmir dan yang lainnya itu masih dalam cengkraman penjajah gitu. Dan itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Barat, agar umat Islam tidak maju, umat Islam tidak bangkit dari keterpurukannya. Nah, kata Syekh Muhammad Ghazali, tidak ada cara lain selain umat Islam bangkit itu kecuali melawan gitu. Dalam arti melawan tidak hanya dengan senjata, dengan ilmu, dengan berbagai wasilah yang telah kita dapatkan. Misalnya ketika umat Islam
propaganda tentang terorisme, kita bisa melawan bahwa Islam itu sendiri adalah damai gitu. Agama yang wasatiyah, agama yang penuh dengan toleransi, agama yang penuh dengan kedamaian. Islam tidak mengajarkan bagaimana cara membunuh orang misalnya, atau bagaimana cara mengusir suatu bangsa atau suatu kaum dari negerinya. Nah, tetapi Islam mengajarkan bagaimana menjadikan umat itu, menjadikan suatu bangsa itu menjadi negara yang adil dan makmur. Dan kemudian umat Islam ketika sudah mampu untuk bangkit dari keterpurukan ini, maka akan sangat mudah untuk membentuk negara yang tadi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin demikian pertemuan kita kali ini. Saya tutup dengan ada doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.